warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nasaraya Tanjung, SPMM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi perpajakan Politeknik Unggulan Cipta Mandiri Medan dengan NIDN 0110029103 atau NUPTK 0542769670230352. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen di gelombang 1 di tahun 2005 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan beban studi sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di semester 1 dan akan disampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara tatap muka langsung atau secara luring. Adapun deskripsi mata kuliah Komunikasi Bisnis ini adalah mata kuliah ini membahas konsep dasar komunikasi bisnis termasuk teori, bentuk, proses, dan hambatan komunikasi. Mahasiswa akan mempelajari komunikasi organisasi, teknologi komunikasi informasi dalam bisnis, komunikasi lintas budaya, dan teknik komunikasi tertulis. Mahasiswa juga akan dilatih melakukan presentasi bisnis secara efektif. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam menyusun dan menyampaikan pesan bisnis secara profesional dan strategis dalam berbagai konteks organisasi dan budaya. Selanjutnya, CPL Prodi pada mata kuliah ini yaitu mampu menunjukkan sikap profesional dan etika dalam komunikasi bisnis. Kemudian mampu menguasai konsep dasar komunikasi dalam konteks bisnis, mampu menganalisis kebutuhan komunikasi organisasi secara efektif, mampu menyusun strategi komunikasi bisnis secara tertulis dan lisan, mampu mengevaluasi efektivitas komunikasi dalam lingkungan bisnis. CPMK-nya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar komunikasi bisnis, unsur, proses, hambatan, dan bentuk komunikasinya. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan etika komunikasi bisnis dalam menyusun pesan lisan dan tulisan yang efektif untuk berbagai konteks organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pola komunikasi organisasi, gaya, fungsi, dan penggunaan teknologi informasi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas komunikasi lintas budaya dan dampaknya dalam organisasi bisnis. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang dan menyusun pesan komunikasi bisnis tertulis yang profesional seperti surat, email, memo, dan proposal. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu merancang dan menyampaikan presentasi bisnis profesional secara sistematis dan efektif. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pertama, konsep dasar komunikasi bisnis, 2, komunikasi organisasi, 3, teknologi komunikasi dan informasi bisnis, 4, komunikasi lintas budaya, 5, komunikasi tertulis dalam bisnis seperti email, memo, surat resmi, laporan bisnis, dan proposal bisnis, dan yang terakhir adalah presentasi bisnis. Aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, yaitu 40% untuk ujian akhir semester atau UAS, kemudian di 30% ujian tengah semester atau UTS, kemudian kehadiran sebesar 10%, tugas 10%, serta sikap 10%. Untuk metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah discovery learning, presentasi kelompok, studi kasus, dan juga problem-based learning. Berikut ini adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan dalam proses secara offline atau secara luring di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita jumpa lagi di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, hari ini kita sebelum memulai untuk masuk materi, kita doa dulu menurut sesuai dengan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Seperti yang saya bilang, tentang komunikasi bisnis. Hari ini materinya mengenai yang seperti kalian baca apa? Komunikasi bisnis dalam bisnis. Ini pertemuan ke-5. Nah, untuk pertemuan ke-4 kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Oke, Davina. Materi minggu lalu mengenai komunikasi bisnis lintas budaya, pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya, serta manfaat dan hambatannya, dan bagaimana komunikasi bisnis lintas budaya yang sukses. Oke, jadi masih ingat ya tentang komunikasi lintas budaya. Jadi komunikasi bisnis lintas budaya itu kan nggak hanya sekedar mengenai bahasa, tapi bagaimana kemampuan kita dalam memahami, menghargai budaya. Oke, kita masuk ke dalam materi kita hari ini, komunikasi tertulis dalam bisnis. Nah, ini referensinya dari buku komunikasi bisnis, teori dan konsep, dan buku aplikasi komunikasi bisnis. Kemudian untuk sub CPMK-nya, untuk materi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya komunikasi tertulis dalam bisnis. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis struktur gaya bahasa dan kesesuaian komunikasi tertulis. Kemudian mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas dan etika pesan komunikasi tertulis. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan struktur, format, dan bahasa komunikasi tertulis bisnis. Isu CPMK. Nah, kita masuk ke apa itu komunikasi tertulis dalam bisnis. Yaitu salah satu bentuk komunikasi formal di mana dia untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau maksud melalui tulisan menggunakan media yang beragam. Bisa mulai dari kertas hingga platform digital. Apa aja platform digital yang dibuat untuk komunikasi tertulis dalam bisnis? Yang kalian tahu? WhatsApp, email, kalian sudah tahu platformnya ya untuk mengirim atau membuat si komunikasi tertulis dalam bisnis. Nah, ini pentingnya komunikasi tertulis dalam bisnis. Yang pertama itu dokumentasi resmi. Jadi si pesan tertulis itu biasanya dia sudah akan diarsipkan atau disimpan, biasanya untuk menjadi bukti ketika mungkin akan dibutuhkan untuk dibaca ulang, atau mungkin nanti di organisasi dibutuhkan untuk membuat suatu keputusan. Kemudian untuk yang penting keduanya adalah profesionalisme, yaitu kalau pesan tertulis itu pasti dia disusun dengan struktur yang jelas. Kemudian dia menggunakan bahasa yang formal dan juga sopan. Nah, dari situlah dia mencerminkan kalau dia itu pesan yang profesional. Kemudian efisiensi dan jangkauannya. Jadi efisiensi artinya dia bisa dibaca di mana saja dan kapan saja. Apalagi kalau sekarang ini kan serba kalian membawa handphone kemana-mana bisa dibaca ketika lagi ngapain pun dibaca, lagi sentuh juga dibaca. Kemudian jangkauannya itu nggak hanya dikirim ke satu pihak, tapi berbagai pihak, banyak. Kemudian pesan lebih jelas dan konsisten. Nah, biasanya kalau pesan yang secara tertulis itu kan lebih tujuannya itu lebih jelas. Kayak misalkan pesannya itu mengenai instruksi. Kalau instruksi itu kan tertulis lebih enak kita membacanya daripada kita mendengar. Jadi di situ ada langkah-langkah awal, dari langkah awal sampai langkah terakhir kita tahu. Kemudian dia konsisten, artinya dia tidak berubah. Kalau kita ingin membaca ulang, pesannya tetap apa yang kita bacakan pertama. Beda kalau tulisan kan, kalau misalnya kita minta ulang, coba apa lagi, pasti berbeda apa pesannya. Nah,
itu dia pentingnya komunikasi tertulis. Nah, semua paham nggak? Paham. Oke, kalau paham saya kasih pertanyaan. Apa yang dapat terjadi kalau pesan penting dalam organisasi hanya disampaikan secara lisan dan tidak tertulis? Siapa yang bisa jawab? Fatia? Menurut saya itu ada dua miss. Yang pertama, yang menerima pesan bisa lupa detail dari pesan yang sudah disampaikan. Yang kedua, Bisa mungkin dia lupa karena apa? Karena tidak tertulis. Yang kedua mungkin terjadi kesalahannya ini kita nggak tahu kan siapa yang salah, si pengirim pesan atau si penerima pesan. Kemudian singkatan yang tidak baku gitu, atau bahasa gaul, bahasa sehari-hari. Yang dari YG. Mager nggak sih? Yang Gigi. Terus kemudian kedua salam pembuka dan penutup. Ada pembukanya yang terhormat Bapak atau Ibu. mantap. Kemudian penutup hormat saya atau terima Kasih. Nah, kalau yang ketiga nih harus jelas, singkat dan padat. Artinya apa? Artinya tujuan isi pesan itu harus jelas, terus masuk langsung ke intinya aja. Gak usah pakai kalimat-kalimat panjang. Ya, nggak usah bertele-tele, pakai putar-putar kemana gitu. Harus singkat, jelas dan padat. Nah, kalau ejaan dan bahasa yang benar, ini ejaan tuh kayak huruf, di mana huruf kapital diletakkan. Terus kemudian kata-katanya, kemudian tanda baca, di mana tanda baca titik koma, tanda tanya, dan tanda baca lainnya. Tanda seru. Ya, betul. Kemudian tata bahasa yang benar harus sesuai, bahasanya harus sesuai, jangan nanti tata bahasanya itu jadi ambigu atau dari kesalahpahaman. Kemudian hormati waktu si penerima. Jadi mungkin kita kalau sesama kita gitu kan, bisa aja jam 11 kita kirim pesan pun mungkin ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau dalam konteks bisnis ini, hormati waktu si penerima, karena nanti bisa bikin dia ilfil gitu. Risih. Jadi kenapa nih kok ngirimnya jam istirahat atau jam sudah malam gitu kan. Jadi hormati waktu menerima. Nah, ini contohnya. Ada yang contoh yang salah sama contoh yang benar dalam aspek bahasa. Nah, untuk ejaan dan tata bahasa ini mungkin kalian ngerti ya, tapi nggak semua orang juga ngerti. Sudah SY ini saya, bahasa Facebook ibaratnya, gitu kan. X ini artinya nya. Email Bapak BPK, itu Bapak ya. Jadi ini contoh yang salah. Jadi ini kalau yang benarnya itu saya sudah mengirimkan file ke email Bapak. Nah, Bapaknya ini kan B-nya besar kan? Iya. Nah, jadi perhatikan gue pakai kapitalnya di mana diletakkan. Nah, ini jenis-jenisnya. Ada email profesional, terus surat resmi, memo, sama laporan bisnis dan proposal bisnis. Jadi ada 5 jenis-jenis komunikasi tertulis dalam bisnis. Kemudian ini email profesional, dan ini jenis yang pertama. Jadi email profesional itu pesan tertulis melalui media digital yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara profesional. Kayak mengirim informasi, permintaan, kemudian konfirmasi, terus tanggapan, dan juga untuk mengirim dokumen untuk membangun namanya kerjasama yang baik. Jadi kalau email profesional itu identik dengan email yang kalau perusahaan dia nama perusahaannya, ya kan, resmi. Nah, kalau misalkan kalian perorangan ya namanya bagus-bagus, maksudnya namanya sesuai nama lengkap. Jangan pula kayak kita buat nama email untuk sosial media, ada tanda emoet, namanya profesional gitu ya. Jadi kalau email profesional itu ya buatlah email dengan nama perusahaan atau nama jelas kita gitu.
Ya. Nah ini strukturnya, struktur email profesional. Ini saya contohnya dari Yahoo Mail. Ini kepadanya siapa yang akan menerima email, judulnya, kemudian ada salam pembuka, isi, tujuan, salam penutup, tanda tangan, nama lengkap, jabatan, perusahaan, dan kontak. Tapi ini biasanya kalau nama lengkap jabatan aja nggak apa-apa. Ini strukturnya. Nah ini contoh dari email, suatu email. Coba kalian lihat, apakah ini emailnya benar apa enggak? Salah. Itu hi yang harusnya dia bisa pakai kepada yang terhormat atau dear Ya. biasanya. Terus tidak sopan juga karena itu kan itu isinya ini laporan Pak Unita, cek sendiri ya gitu. Berarti kan nggak jelas dan juga tidak sopan. Terus yang terakhir itu ya udah IGB Salam penutup, salam pembuka. Kemudian apa lagi tadi? Isi emailnya nggak jelas. Apa yang dia minta ya? Laporan apa? Ini laporan yang kamu minta. Laporan apa kita nggak tahu ya. Berarti di sininya juga salah nggak ada ya. Oke. Nah jadi kalau kita ini kan yang salah nih. Kalau yang betul terbenarkan begini. Jadi dia ada laporan jelas subjeknya. Laporan evaluasi bulan ini. Kemudian ini tadi yang tidak ada, jadi ada salam pembuka. Kemudian ini dengan formatnya juga, terus ada isinya yang jelas. Kemudian salam penutup dan juga ini namanya kan jelas kan siapa Dika. Tadi kan cuma Dika aja kan. Nah dan ini juga ada jabatannya sebagai koordinator SDM. Jadi mana dilihat sesuai etika dari komunikasi tertulis. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi. Saya akan juga memberikan kalian tugas, tapi saya akan kirimkan di grup kelas kita. Nanti secara rinci saya jelas. Silahkan kalian lihat setelah perkuliahan ini. Nah, untuk kesimpulan, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Secara formal, jelas dan terdokumentasi, penggunaan bahasa yang sopan dan struktur, serta pemahaman etika penulisan sangat diperlukan agar pesan dapat mudah diterima oleh si penerima. Oke. Apa? Komunikasi tertulis. Jadi jangan cuman teori aja kita pelajari, tapi bisa kita praktekkan nantinya. Kalian kan masih mahasiswa, bisa kalian praktekkan nantinya di dunia pekerjaan atau dunia profesional. Oke. Untuk materi hari ini sampai di sini. Dan untuk minggu depan kita masuk ke materi korespondensi bisnis. Jadi saya minta kalian untuk bisa membaca buku mengenai korespondensi bisnis atau informasi tentang apa itu korespondensi bisnis. Jadi minggu depan kita bisa bahas bersama-sama. Oke, jangan lupa. Dan juga tugasnya nanti saya kirimkan ke grup kelas ya. Oke, nah jadi saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Jadi selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih. Terima kasih.